Assalamualaikum, lanjut ya kuliah morfologi. Hari ini kita akan lebih mengenal kata lagi, jadi lebih detail ya, detail. Dan ini konsep-konsep dasar, prinsip-prinsip dasar dalam morfologi yang kalau Anda pahami itu nanti akan membawa kebaikan untuk Anda. Apa itu? Ya, kita akan belajar ya. Yang pertama nanti kita akan menentukan morfem. Caranya bagaimana menentukan morfem. Kemudian yang kedua, kata polimorfemis dan monomorfemis. Serta yang terakhir adalah terkait morf, morfem, dan alomorf. Nah, nanti jangan lupa ya mengisi kuesioner sebagai presensi. Nah, caranya menentukan morfem dasar itu bagaimana? Caranya adalah salah satunya adalah dengan membuat deret morfologis ya, deret itu berarti jejer berurutan. Nah, Anda perhatikan kalimat berikut ya sebagai contoh. Kelakuan pelaku saat melakukan itu disertai lakunya yang aneh karena baginya tidak ada aturan yang berlaku. Nah, ini kalimatnya aneh memang ya, tapi memang sengaja saya buat biar bisa jadi bahan kita kuliah. Yang pertama, dari kalimat itu kita menyusun deret morfologis. Ya, kita akan memisahkan satu persatu bagiannya. Misalnya kelakuan, baginya, pelaku. Gampang ya, ada spasi ya. Kalau di tulisan ada spasi, jadi kita pisahkan pakai spasi saja. Kalau lisan lebih sulit. Nah, ini ada banyak sekali, ada kata-kata yang sudah dipisah spasi, dan ini merupakan kata, kelakuan satu kata, pelaku satu kata, dan seterusnya. Ini semua satu kata. Yangnya ada dua, jadi saya hilangkan satu. Nah, kalau kita lihat di sini ada kata-kata yang punya kemiripan. Nah ya, jadi ini selain elemen bisa adalah kata ya. Nah ini yang biru-biru ini, ada 5 kata yang biru, dan kelima ini dicurigai mempunyai dasar yang sama, yang mempunyai morfem yang sama. Ini yang tadi yang sudah saya lakukan. Nah, kita bisa membuat deret dari kata-kata yang sudah ada. 5 tadi ya, kelakuan, pelaku, melakukan, pelakunya, dan berlaku. Nah, kalau kita lihat di sini ternyata dasarnya adalah laku ya. Ini ada laku, ada laku, ada laku, ada laku, ada laku. Jadi deret itu berasal dari morfem, dicurigai dasarnya sama. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa kata-kata tersebut morfem dasarnya adalah laku ya, jadi morfem dasar itu laku dari deretan ini. Bagaimana dengan kata-kata lainnya? Kata lainnya kan tidak seperti ini ya, ada banyak kata tadi ya, tapi kata-kata lainnya itu bagaimana ya? Kalau kata-kata lainnya kita buat deret morfologis ya, yang dalam morfologis yang lain ya. Ini saat, kemudian ada disertai, kemudian ada aneh, karena, dan seterusnya. Tapi kita lihat di sini kata-kata yang saat itu tidak, itu merupakan kata bantu. Jadi ini tidak punya variasi lain ya. Jadi tidak bisa diperluas menjadi kata yang lain. Nah, beda dengan yang tidak disilang ini ya. Ini merupakan kata hasil perluasan. Ini bisa diperluas kalau ini hasil perluasan. Ini hasil perluasan. Perluasan berarti kan dari yang sempit menjadi lebih luas. Nah, kalau ini merupakan hasil perluasan. Kelakuan itu hasil perluasan. Ada itu adalah bisa diperluas ya. Ini nggak bisa diperluas. Ini tidak bisa diperluas.
yang disebut kata bantu. Contoh ya, kita ada kata disertai. Nah, kata ini kita buat deret morfologisnya ya. Kita reka-reka saja kata apa saja yang mirip dengan kata disertai. Ya, ada ini, ada menyertai ya. Kata menyertai, oh iya, ada sertanya pokoknya ya. Ada peserta, ada disertakan, ada menyertakan. Ini kan mirip, ada unsur yang elemen yang sama. Manakala ada elemen yang berbeda ya, misalnya kesertaan, nah, itu juga bisa masuk sini ya, tapi nggak saya masukkan. Dan ini ternyata ya, serta itu adalah morfem dasar. Jadi gunanya morfologis ini adalah menguji apakah itu merupakan morfem yang sama, morfem dasar yang berasal dari morfem dasar yang sama. Kalau ini kan menyertai, kan kadarnya serta tapi menyertai, mirip ya. Ini karena ada proses morfofonologis ya, ada proses perubahan bunyi gara-gara bertemu dengan serta. Ini juga sama ya. Nah, ada kata aneh. Ada aneh itu anggotanya apa saja ya? Kita aneh, keanehan. Ini cuma ini dua ini aja. Ya, jadi morfem aneh itu morfem dasar dari kata-kata ini, kata aneh dan keanehan. Loh, morfem dasar kok? Ya bisa, karena morfem dasar itu bisa berupa bentuk sendiri ya, bisa berupa hasilnya seperti ini bisa hasilnya seperti ini. Nanti kita pelajari di proses morfologis. Nah, kemudian ada kata karena, ada kata karena dan dikarenakan. Ya, meskipun agak janggal sih kata itu, tapi ya ini ada. Jadi morfem dasarnya adalah karena. Ya. Baginya, membagi, bagi, bagian, pembagian. Dan ini semuanya merupakan morfem dasar dari morfem dasarnya adalah bagi. Kalau bagito, misalnya di sini ya, kita tulis bagito gitu ya. Apakah sama bagito dengan yang lain? Nah, apakah sama? Misalnya seperti ini ya, apakah sama? Bagito, baginda, ada baginya kan, ada kata bagi juga, tapi ini bukan ya. Bagito dan baginda ini bukan merupakan kata ya, morfem dasar yang sama dengan kata bagi, meskipun ada baginya ya. Jadi kecuali ini dua ini ya, bagito dan baginda. Bagito nama orang, kalau baginda itu sebutan untuk raja. Ini satu kata ya, satu kata. Dan ini tidak termasuk bagian yang sama, deret yang sama dengan atas. Ya, ini terbukti tidak valid ya, karena maknanya tidak sama. Membagi itu kan berarti ada yang split ya, dipisah. Membagi, dibagi, bagian, pembagian dan seterusnya. Ya, oke, lanjut. Kata ada ya, ada dan ada keadaan, berada, mengada-ada, ada-ada, diadakan, mengadakan, dan semuanya merupakan bagian dari kata ada. Ya, jadi ada merupakan morfem dasar dari kata-kata itu. Ngantuk ya, udah malam. Ya, oke. Lanjut. Aturan itu ada mirip dengan peraturan, pengaturan, mengatur, diatur, beratur, teratur, dan kalau atur ya sama varian ya itu ya. Tapi atur itu morfem dasar dari kata-kata ini. Nah, sampai di sini paham ya. Jadi morfem dasar itu adalah morfem yang menjadi dasar dari pembentukan kata yang lebih luas. Nah,
Apa yang kita temukan dari daerah tadi, ya, dari kalimat itu ada banyak morfem dasar, antara lain morfem laku, saat, atur, itu, serta, yang, aneh, karena, bagi, tidak, dan ada. Nah, kok masuk sini, Pak? Ya kan morfem dasar, ya tidak bisa diperluas atau diperkecil. Ya, ada morfem dasar yang bisa menjadi dasar perluasan dan ada yang tidak. Yang bisa menjadi dasar perluasan kata itu yang biru ini, dan yang tidak itu yang hitam. Nah, tuh. Dan ada kata-kata yang disebut dengan polimorfemis dan monomorfemis. Adalah daftar katanya, berlaku, aturan, disertai, keanehan, baginya. Itu adalah kata-kata yang polimorfemis, karena morfemnya tidak cuma satu. Poli itu kan banyak, mono itu satu, poli itu berarti lebih dari satu. Ini adalah morfem tambahannya, dasarnya ini tambahannya, dasarnya tambahannya, dan seterusnya. Kalau ini tidak ada tambahannya. Kalau saat itu juga monomorfemis. Ini monomorfemis, yang monomorfemis karena monomorfemis, tidak monomorfemis, ada monomorfemis. Nah, tolong diperhatikan detail kata yang kita bahas, termasuk kata-kata saya, diperhatikan agar Anda bisa paham. Kalau Anda tidak paham, silakan diulang video ini. Nah, jadi ini sudah disebut, sudah diklasifikasikan, ada polimorfemis dan ada monomorfemis. Ya, tugas berikutnya adalah menentukan identitas morfem. Ada 3 ya, morfem dan alomorf. Dasar banget ya. Ini saya contoh yang tadi kita gunakan. Nah, kalau di sini saya ambil kata-kata yang berimbuhan dan yang tidak berimbuhan sebagai contoh ya. Jadi tidak semua kata-kata di atas ini saya ambil. Ya, ini hanya untuk contoh agar Anda lebih fokus, lebih paham. Karena ini bisa berlaku untuk yang lain juga nantinya, aturan ini. Coba diperhatikan. Kean itu merupakan morf yang terpisah. Jadi kean ini tidak bisa dipisah. Laku itu morf juga. Itu morf, laku itu morf. Ini kan perlakuan pelaku ya. Saat itu morf, makan morf. Ini ada 2 ya. Kalau ini tidak bisa dipisah, ini bisa dipisah. Nah, ini tolong di apa namanya, jangan ini dulu, karena ini kita masih baru dasar banget ya. Nanti kita akan membahasnya pada kesempatan afiksasi ya, tentang membahas tentang imbuhan. Tapi ada imbuhan yang terpisah dan ada imbuhan yang memang 2 imbuhan ya, depan dan belakang. Kalau ini terpisah. Nah, ini disebut dengan morf. Ini morf saja. Morf itu apa sih? Kok morf ya? Morf itu adalah satu, kita bisa menganggapnya sebagai bagian yang sudah dipisah tapi tidak bisa dipisah lagi ya. Dan ini kita daftar saja, statusnya bagaimana belum jelas. Kita mendata saja ya, menginventarisasi saja. Kean morf, laku morf, ini morf, ini morf, ini morf. Jadi ada berapa morf tadi ya. Tetapi kan objek kajian morfologi itu morfem. Kapan betul-betul itu disebut bukan sebagai morfem? Apa hubungannya morf dengan morf? Ya, jika Anda sudah mencari pasangan minimal yang mempunyai fungsi dan makna yang sama dan bentuknya yang sama atau mirip, jadi nanti disebut morfem jika sudah dicari pasangan minimal yang mirip-mirip dengan itu. Cari dulu. Kalau nggak ada ya berarti morf itu akan langsung distatusi atau langsung dianggap sebagai morfem. Kalau tidak ada lah ya, tidak ditemukan ya, morf tadi akan dianggap langsung sebagai morfem. Tapi bila ditemukan bentuk morf itu harus disepakati lagi, harus dicari lagi satuan yang lebih abstrak
Kalau nggak ketemu bagaimana Pak? Kalau ketemu yang lebih abstrak, ya nggak apa-apa, itu jadikan morf tadi nggak jadi morfem. Tapi kalau ada bentuk yang lebih abstrak, maka kita mengambil abstraksinya sebagai morfem. Jadi morfem itu masalah status mana yang abstraksi dan mana yang belum jelas statusnya. Uh, ya cuma diinventarisasi atau sudah dipatenkan mana sebagai morfem. Nah, ini tadi daftarnya ya, kean, laku dan seterusnya ini. Karena kean itu tidak punya variasi lain, maka akan kita langsung anggap morf kean ini sebagai morfem, laku sebagai morfem. Kalau ini tidak, karena ternyata ada yang mirip-mirip ya. Ada pom, pan, dan seterusnya. Banyak ya, mirip-mirip ini. Saat itu nggak ada variasi lain. Kalau sesaat bagaimana Pak? Ya tidak. Ini kan sudah kita bagi ya. Nanti saja kita bahas. Kalau memang kurang teliti ya, tapi intinya saat itu adalah morf ya. Karena nggak ada variasi lain dari saat. Diperluas bisa, tapi itu ada banyak ya. Kan itu nggak ada variasi lain. An itu bukan variasi dari kan ya. Itu morf dan langsung disebut sebagai morfem. Jadi kean ini langsung akan kita sebut sebagai morfem, laku langsung disebut sebagai morfem karena nggak ada variasi lain. Ya. Nah, kita sendirikan dulu yang ini. Kita akan melihat masalah yang belum jelas ini statusnya. Morfemnya yang mana ini? Ini kan morf semua. Ini morf. Ini kan pe. Lalu kita cari pasangan minimalnya yang kira-kira mirip maknanya atau fungsinya. Ternyata ditemukan banyak. Ini juga sama, ditemukan banyak variasi. Nah, ini statusnya kan jadi belum jelas. Nah, maka kita perlu perjelas sekarang. Ya, jadi tinggal dua, pe dan me, dengan bentuk-bentuk lain yang mirip atau sama. Enggak sama ya, mirip ya. Tapi fungsinya atau maknanya sama. Ya, kita harus coba ya. Di sini dari sebelah kiri ini kita bahas dulu ya. Ada petanda, ternyata ada kata petanda ya. Di semiotika itu ada kata petanda dan ada kata penanda dan ada kata pertanda. 3 kata yang berbeda. Berarti kita bisa melihat bahwa antara petanda dan penanda itu 2 hal yang berbeda. Ya, kalau petanda itu yang ditandai, kalau penanda itu yang menandai. Jadi kalau kata buku ya, kata buku itu adalah penanda dari benda berwujud buku. Nah, benda berwujud buku itu adalah petanda dari kata buku. Nah, bingung nggak? Pelan-pelan ya. Kata buku, kata ya. Kata itu berarti BUKU gitu ya. Itu merupakan merupakan penanda yang menandai kata benda berwujud buku, bendanya. Jadi itu skemanya. Kalau pertanda bagaimana? Pertanda itu lain soal. Kalau bukunya robek, itu pertanda bahwa bukunya dirusakkan orang atau Anda sendiri yang merusak. Kalau bukunya itu masih baru ya, padahal udah 3 tahun, bukunya masih kinyis-kinyis, berarti tidak pernah dibaca. Pertanda tidak pernah dibaca. Jadi pertanda itu sesuatu yang menandai hal yang lain dan yang lain lagi. Kalau bukunya itu baru seminggu tapi udah lecek ya, itu pertanda sering dibaca. Jadi kalau Anda lihat di skripsi di perpustakaan, kalau skripsi itu lecek ya,
penuh lecak wis. Kelihatan banyak tangan yang pernah memegang skripsi itu, berarti skripsinya bagus. Tapi kalau masih kinyis-kinyis, padahal usianya sudah 10 tahun, berarti skripsinya jelek. Itu pertanda namanya. Kemudian lanjut ya. Ada kata petinju. Dan ada kata peninju. Ini ada bedanya, meskipun gini ya. Petinju itu pekerjaannya meninju. Jadi kalau petinju itu pasti peninju. Tapi peninju belum tentu petinju. Kenapa? Karena petinju itu profesi orang yang bertinju, itu petinju. Tapi kalau peninju, orang yang melakukan perbuatan meninju. Orang yang melakukan perbuatan meninju belum tentu berprofesi sebagai petinju. Jadi petinju dan peninju itu dua hal yang berbeda. Di sini kelihatan bahwa pe dan pen ini tidak sama kan? Ya. Ini juga sama. Pe dan pen tidak sama. Nah, lanjut ya. Ada kata lagi, perajin, dan ada kata pengrajin. Ini juga dua hal yang berbeda. Ternyata peng dan pe itu dua hal yang berbeda. Oh, bahasa Indonesia saya susah. Ada kata pesuruh dan ada kata penyuruh. Kalau pesuruh itu apa? Orang yang disuruh-suruh, itu pesuruh. Misalnya pembantu atau pembukat ya, atau buruh, itu pesuruh. Orang yang biasa disuruh. Kalau penyuruh, orang yang menyuruh. Jadi kelihatan beda antara pen dan ini. Dan dari sini kita bisa melihat bahwa kita bandingkan dengan kata-kata yang lain juga, dengan ada unsur-unsur ininya. Ada 3 morfem ya. Morfem pe ada sendiri, morfem per ada sendiri, dan ada morfem pe nasal. Nah, tentang nasal nanti kita bahas. Per, loh kenapa per? Misalnya per satu, nah, per satu kan tidak sama. Ya, jadi per ini juga morfem tersendiri daripada pe dan penasal. Ini tidak sama karena maknanya tidak sama, fungsinya tidak sama. Ini tadi pertanda tadi tidak sama dengan atasnya ya, jadi fungsinya memang tidak sama. Kemudian kita lihat sebelah kanan ada melangkah, mendaki, menghajar, memanjat, menyetrum, mengecat. Keenam kata ini mempunyai me yang sama, bentuknya mirip. Ini men, ini meng, ini mom, ini men, ini menge. Dan fungsinya sama, sama-sama menunjukkan kata kerja aktif ya. Jadi simpulannya itu ada morfem namanya menasal ya. Terus ya ini karena fungsinya dan maknanya sama atau mirip. Kalau kita menggunakan versi lain ya nggak bisa ya, tetap akan muncul menasal. Nasal itu apa sih ya? Kita beralih ke pelajaran fonologi ya, semester 1. Nasal itu bunyi ya, bunyi yang dihasilkan dari perpaduan antara mulut dengan hidung ya. Nah, nasal ini abstraksi dari en, eng, dan en. Ini kalau tulisan hurufnya itu n, m, eng, dan en. Nih, jadi abstraksi itu berarti sudah diperas ya. Intinya apa gitu ya, diperas. Jadi kalau tulisan fonetisnya seperti ini. Ya, n, kalau n itu n di atas ada ombaknya. Kalau eng itu seperti ro dalam bahasa Jawa ya. Jadi ini adalah disebut dengan nasal. N-nya kapital ya. N-nya kapital itu nasal. Nah, jadi kita sekarang sudah bisa melihat nih ya, dari daftar tadi kita bisa menyimpulkan bahwa ke-an, morf ke-an itu morfemnya ke-an. Morf laku, morfemnya laku, karena nggak ada anggota lain. Morf pe ya, itu morfemnya pe. Sudah dibuktikan tadi ternyata per dan pe nasal itu tidak sama
Ya, jadi kalau itu sudah kita lihat bahwa morf menge ini morfemnya disebut dengan menasal. Morf ini ya, morfemnya disebut sebagai morfem menasal. Nah, lantas apa sih alomorf itu? Karena ini 3 serangkai ya, morfem, alomorf itu 3 serangkai. Kita lihat skema tadi. Kita semakan seperti ini. Bunyi-bunyi ini dan seterusnya, ini merupakan satu kesatuan yang abstrak, abstraksi, kita peras ya, jadinya menasal. Jadi menasal ini ini kan apa namanya, morf ya, ini morf. Ini morfem. Kalau kita balik ya, sudah ketemu nih menasal itu realisasinya apa? Kalau ini kan sebelum bahasa itu diberikan ya, kita enak kalau bisa bahasa lain bagaimana. Kalau sudah ya, ini berarti abstraksi, kita realisasinya bagaimana? Dibalik saja, realisasinya balik ke sini ya. Jadi gini ya, ini disarikan atau diabstraksi jadi morfem. Dari morfem ini kita bisa melihat alomorfnya bagaimana, alomorfnya apa saja. Jadi morf itu sama dengan alomorf bentuknya, statusnya tidak sama ya. Status apa? Ini adalah ketika bahasa itu diinventarisasi atau tahap analisis awal. Kalau ini sudah realisasi, berarti sudah diterapkan dalam bentuk yang baru. Nah, jadi tahapnya realisasi. Morfem ini abstraksinya. Kalau yang lain bagaimana Pak, kata yang lain? Ya sama saja sih sebenarnya. Misalnya begini, morf itu morfemnya kita balik saja, morfem morfemnya Kalau morf saat, morfemnya saat. Morfem ini alomorfnya ini, jadi anggotanya cuma satu, ini cuma dia sendiri ya. Jadi dari contoh ini ya, contoh-contoh 3 contoh ini, kita bisa menyimpulkan bahwa yang paling empiris, itu apa? Yang bisa diamati, yang bisa dibuktikan, yang jelas sudah di realisasi apa, sudah jelas kita amati, itu empiris. Tapi tidak berstatus yang jelas, statusnya itu belum jelas, dia merupakan morf sendiri atau bagian dari morfem tertentu, itu namanya morf. Sedangkan abstraksi dari morf itu disebut morfem, walaupun abstraksinya cuma terdiri atas satu atau lebih dari satu morf ya. Sedangkan realisasi dari morfem itu disebut dengan alomorf. Realisasi atau nama lainnya ejawantah, atau nama lainnya pewujudan dari morfem. Jadi semua adalah masalah status. Anda sekarang di kampus sebagai mahasiswa, suatu saat misalnya nanti Anda menjadi dosen ya di kampus mana gitu ya, itu kan hanya masalah status. Sekarang Anda duduk di duduk misalnya di bangku kelas, duduk memperhatikan dosen bicara, nanti suatu saat Anda yang bicara di depan. Kalau ternyata Anda jadi dosen kemudian dilanjut, Anda duduk lagi di belakang. Biar dosen yang lebih tinggi statusnya berbicara. Jadi semua itu masalah status. Itu ya. Semoga mendapatkan hidayah dari hal sederhana yang kita bahas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.